SPG ini menghina mantan suaminya yang miskin. Tak tahu kalau nasib segera berbalik dan dia bakal dipermalukan. Bagaimana kisahnya? Tulis solawat dan kota asalmu di komentar. Jangan lupa subscribe. Semoga Allah mudahkan rezeki dan urusanmu. Amin. Pagi itu, showroom mobil mewah di pusat kota tampak ramai. Lampu-lampu kristal berkilauan, menyoroti deretan mobil sport berwarna mencolok. Di sudut ruangan, Rani, seorang sales promotion girl, berdiri anggun dengan seragam ketat dan senyum penuh percaya diri. Ia terbiasa melayani pelanggan kalangan elit, pengusaha, atau pejabat yang datang dengan penampilan mentereng. Tiba-tiba pintu kaca terbuka, masuklah seorang pria dengan kemeja sederhana, sedikit kusut, dan sepatu yang tampak sudah lama dipakai. Namanya Arman. Tatapannya tenang, namun ada ketegasan dalam langkahnya. Arman berjalan perlahan, menyapu pandangan ke arah mobil-mobil mewah yang berjejer di depan matanya. Rani melirik dengan tatapan merendahkan. Ia berbisik pada rekan sesama SPG, suaranya cukup keras hingga terdengar beberapa orang di sekitar. Orang seperti itu datang ke sini buat apa? Beli mobil? Atau cuma numpang foto? Beberapa pengunjung tertawa kecil mendengar ejekan itu. Arman hanya menoleh sebentar, lalu tersenyum tipis tanpa berkata apapun. Rani melangkah maju dengan sikap angkuh, seolah ingin menegaskan siapa penguasa lantai showroom hari itu. Selamat datang, Pak. Tapi maaf, mobil-mobil di sini harganya miliaran. Jangan sampai salah tempat ya. Ucapan itu menusuk, membuat suasana seketika hening. Beberapa pengunjung lain menoleh, penasaran dengan reaksi pria sederhana itu. Arman tidak menjawab, hanya mengusap dagunya pelan sambil menatap mobil sport merah di hadapannya. Ada sorot mata yang sulit ditebak, seakan menyimpan sesuatu yang besar. Rani semakin merasa menang. Dalam hatinya, ia yakin pria sederhana itu akan segera tersingkir dengan malu. Ia tidak pernah menyangka bahwa kehadiran Arman pagi itu akan mengubah segalanya. Rani berdiri dengan tangan menyilang di depan dada. Senyumnya sinis, tatapannya penuh meremehkan. Beberapa pengunjung yang sedang menunggu giliran melihat mobil baru ikut memperhatikan kejadian itu. Mereka menunggu, seolah yakin bahwa pria sederhana itu akan segera keluar dengan wajah tertunduk. "Pak, jangan salah paham," ucap Rani dengan nada tajam. "Di sini tidak ada mobil bekas murah. Semua keluaran terbaru, harganya paling rendah 1 miliar. Kalau hanya ingin melihat, lebih baik jangan mengganggu calon pembeli serius." Kata-kata itu membuat beberapa orang tersenyum geli, bahkan ada yang menahan tawa. Arman menoleh perlahan, wajahnya tetap tenang. Ia tidak sedikit pun menunjukkan rasa tersinggung. Justru ketenangannya semakin membuat Rani ingin merendahkannya lebih jauh. "Kalau mau coba-coba duduk di dalam mobil, biasanya ada pameran di mal sebelah," tambahnya dengan suara keras, sengaja agar semua orang mendengar. Seorang bapak tua yang duduk di kursi tunggu menggelengkan kepala, merasa tidak nyaman dengan sikap Rani. Tetapi tidak ada yang berani menyela. Semua hanya menonton, menunggu bagaimana reaksi pria sederhana itu. Arman mendekati mobil sport berwarna merah menyala. Tangannya menyentuh bodi mobil dengan lembut, seolah mengenali setiap lekuknya. Ekspresi wajahnya bukan milik orang awam, melainkan seseorang yang sangat paham tentang dunia otomotif. Namun Rani menertawakan sikap itu. "Pak, kalau pegang-pegang mobil tanpa izin, nanti bisa bikin lecet. Ingat ya, harga catnya saja bisa ratusan juta," sindirnya lagi. Arman akhirnya menoleh langsung ke arah Rani. Senyum tipis terukir di bibirnya. "Tenang saja, saya tidak akan membuat lecet. Mobil seperti ini sudah lama saya kenal," ucapnya pelan namun jelas. Kata-kata itu membuat beberapa orang mulai berbisik. Ada sesuatu dalam nada bicara Arman yang berbeda. Ia tidak terdengar seperti orang asing yang hanya ingin pamer, melainkan seseorang yang benar-benar tahu apa yang ia bicarakan. Rani menahan napas sejenak, tapi rasa angkuh dalam dirinya tetap lebih kuat. Ia tidak tahu bahwa ejekan yang ia lontarkan baru saja membuka pintu menuju sebuah kejutan besar. Ketika suasana semakin tegang, suara langkah tergesa terdengar dari arah tangga. Seorang pria berkemeja rapi dengan name tag manajer showroom mendekat. Ia menoleh ke kanan dan kiri, seolah mencari seseorang di antara pengunjung. Begitu matanya menangkap sosok Arman, wajahnya langsung berubah cerah penuh hormat.
Pak Arman, akhirnya datang juga, ucapnya dengan suara lantang sambil menjabat tangan Arman dengan kedua tangannya. Kami sudah menunggu Anda sejak pagi. Maaf jika pelayanan belum maksimal. Ruangan mendadak hening. Semua orang menatap ke arah Arman, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Rani yang tadi berdiri penuh percaya diri kini terdiam, matanya membesar, bibirnya kaku. Ia tidak pernah menyangka manajer showroom yang biasanya dingin itu, menunjukkan sikap begitu hormat pada pria sederhana yang baru saja ia hina habis-habisan. Arman hanya tersenyum kecil. Tidak apa-apa, saya hanya ingin melihat-lihat dulu sebelum memutuskan. Manajer itu mengangguk dengan penuh semangat. Tentu saja, Pak. Semua unit terbaru tersedia, bahkan ada model eksklusif yang baru tiba semalam. Jika Bapak berkenan, saya akan meminta staf untuk menyiapkan ruangan khusus agar lebih nyaman. Beberapa pengunjung saling berbisik, kaget bercampur penasaran. Sosok yang semula mereka kira hanya orang miskin yang salah tempat ternyata mendapat sambutan bak tamu kehormatan. Rani menelan ludah, jantungnya berdetak keras. Ia melangkah kecil mendekati manajer, berusaha menyembunyikan rasa malunya. Pak, maaf, tadi saya kira beliau hanya... Ucapannya terhenti karena tatapan manajer yang tajam. Rani, tolong jaga sikapmu. Beliau adalah tamu penting di sini. Jangan sampai ada lagi kata-kata yang tidak pantas keluar dari mulutmu, ucap sang manajer tegas. Wajah Rani pucat. Semua orang kini tahu bahwa ejekannya barusan diarahkan pada seseorang yang bukan sembarangan. Namun yang paling menghantam hatinya adalah satu kenyataan pahit. Pria itu bukan orang asing. Dialah Arman, mantan suaminya yang dulu ia tinggalkan karena dianggap miskin dan tidak punya masa depan. Rani berdiri terpaku. Darahnya serasa berhenti mengalir ketika mendengar nama Arman disebut. Ingatan masa lalu menyeruak begitu saja. Dulu, Arman hanyalah pria sederhana yang selalu bekerja keras dari pagi hingga malam. Namun bagi Rani, kesederhanaan itu terasa membosankan. Ia menginginkan kemewahan, pesta, dan pujian dari orang-orang. Arman, bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Arman menoleh sekilas. Tatapannya dingin, berbeda jauh dari sorot mata hangat yang dulu pernah menemaninya di rumah kontrakan kecil mereka. Tidak ada lagi senyum lembut penuh cinta, hanya ada ketegasan yang lahir dari pengalaman pahit. Sudah lama tidak bertemu, Rani, ucap Arman datar. Kata-kata itu bagai tamparan keras. Rani merasa seluruh showroom menatapnya. Ia mencoba tersenyum, namun bibirnya bergetar. Kamu, apa kabar? Suaranya parau. Arman tidak langsung menjawab. Ia mengalihkan pandangan pada mobil sport hitam yang berkilau di sisi kanan ruangan, seolah Rani hanya sekadar bayangan masa lalu. Aku baik. Lebih baik dari sebelumnya. Rani menunduk. Hatinya bergejolak, teringat saat ia meninggalkan Arman demi pria lain yang lebih mapan. Keputusannya saat itu didorong oleh ambisi, bukan cinta. Kini, kenyataan pahit berdiri di hadapannya. Pria yang dulu ia remehkan telah berubah menjadi sosok terhormat yang disegani. Manajer showroom, yang tidak mengetahui hubungan masa lalu mereka, dengan penuh antusias mempersilakan Arman duduk di ruang VIP. Rani hanya bisa menatap dari jauh, tubuhnya gemetar, napasnya tidak teratur. Semua yang ia anggap aman kini runtuh dalam sekejap. Arman menatapnya sekali lagi, kali ini lebih dalam. Hidup memang berputar, Rani. Kadang di atas, kadang di bawah. Kau pasti tahu rasanya. Ucapan itu membuat hati Rani mencelos. Ia baru sadar bahwa luka lama yang ia tinggalkan dulu kini kembali terbuka. Tapi bukan untuk Arman, melainkan untuk dirinya sendiri. Ruangan VIP showroom kini penuh dengan aura wibawa. Arman duduk tenang di sofa kulit hitam, sementara manajer dengan sigap menyiapkan katalog mobil terbaru. Beberapa staf lain datang membawa minuman dan makanan ringan, memperlakukan Arman bak seorang tamu agung. Pak Arman, kami baru saja kedatangan Lamborghini Aventador edisi terbatas. Hanya ada satu unit di Indonesia, ucap manajer sambil membuka berkas. Arman menatap sekilas, lalu tersenyum kecil. Siapkan juga Ferrari dan McLaren yang baru tiba. Saya akan ambil ketiganya. Ucapan itu membuat ruangan seolah berhenti bernafas. Staf yang berdiri di dekat pintu saling menatap, tidak percaya dengan telinga mereka.
Membeli satu mobil mewah secara tunai sudah luar biasa, apalagi 3 sekaligus. Manajer showroom segera mengangguk dengan penuh semangat. Baik, Pak, kami akan siapkan segera. Di luar ruangan, kabar itu cepat menyebar. Para pengunjung berbisik, kagum dengan keberanian pria sederhana yang ternyata mampu membeli mobil super mahal. Nama Arman seketika menjadi pusat perhatian. Sementara itu, Rani berdiri tak jauh dari pintu VIP. Tubuhnya gemetar, wajahnya memucat. Ia tidak menyangka, pria yang dulu ia anggap beban kini dengan mudah mengeluarkan uang miliaran. Di hatinya, muncul rasa sesal yang begitu dalam. Arman keluar dari ruang VIP untuk melihat langsung unit mobil yang ia pilih. Semua orang memberi jalan, menghormatinya tanpa diminta. Rani hanya bisa menatap langkah mantan suaminya itu, yang kini tampak gagah dan berwibawa. Ketika Arman berhenti di depan Lamborghini berwarna emas, kilauan lampunya seolah menyilaukan mata Rani. Dalam batinnya, ia tahu, inilah saat di mana harga dirinya runtuh. Lampu showroom menyala terang, menyoroti Lamborghini emas yang baru saja diparkir di tengah ruangan. Semua mata tertuju pada Arman, pria sederhana yang kini berdiri di samping mobil super mahal dengan tenang dan penuh percaya diri. Manajer showroom menepuk bahu Arman sambil tersenyum lebar. Selamat, Pak. Unit ini resmi milik Anda. Pembayaran sudah kami konfirmasi. Semua beres. Para pengunjung yang menyaksikan bersorak kecil, ada yang bertepuk tangan kagum, ada pula yang berbisik penuh iri. Rani merasa kakinya lemas, seolah lantai showroom berguncang di bawahnya. Hatinya dihantam rasa malu yang tak terlukiskan. Ia teringat masa lalu, saat Arman pulang kerja dengan pakaian penuh peluh, membawa uang pas-pasan hanya untuk membeli makan malam mereka. Rani saat itu memandang rendah, merasa hidup bersama Arman tidak akan pernah membuatnya bahagia. Ia pun meninggalkannya demi pria lain yang lebih kaya. Kini, kenyataan justru menampar wajahnya. Arman berdiri gagah dengan kekayaan yang bahkan sulit ia bayangkan. Semua orang memandangnya penuh hormat, sementara dirinya hanya menjadi tontonan. Arman menatap singkat ke arah Rani. Sorot matanya tajam, bukan lagi pandangan seorang pria yang dulu ia remehkan. Ada yang bilang dulu aku tidak akan pernah berhasil. Tapi lihatlah sekarang. Hidup memang punya caranya sendiri untuk menjawab. Rani menunduk, air matanya nyaris jatuh. Ia ingin berbicara, meminta maaf, namun suara tenggelam di tenggorokannya. Rasa malu terlalu besar, seakan mencekik dirinya di hadapan semua orang. Suasana semakin hening. Semua menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Rani sadar, harga dirinya kini sudah runtuh, dan tidak ada jalan kembali. Hari berganti. Nama Arman semakin ramai dibicarakan setelah pembelian mobil super mahal itu viral di media sosial. Foto dirinya bersama Lamborghini emas tersebar, membuat banyak orang kagum sekaligus penasaran. Beberapa hari kemudian, sebuah acara besar digelar. Grand Opening galeri otomotif mewah milik Arman berdiri megah di pusat kota. Undangan tersebar luas kepada tokoh penting, pengusaha, bahkan artis ternama. Tak disangka, salah satu undangan juga sampai ke tangan Rani. Rani membaca kertas undangan itu dengan hati bergetar. Ia tahu, jika datang, ia harus berhadapan lagi dengan masa lalu yang pernah ia buang. Namun rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Malam itu ia datang dengan gaun elegan, berharap masih bisa menjaga wibawanya. Begitu memasuki gedung galeri, matanya terbelalak melihat deretan mobil mewah terpajang dengan cahaya lampu yang berkilau. Semua orang sibuk memuji Arman yang kini berdiri di panggung, memberi sambutan sebagai pemilik galeri. Wajahnya tampak berwibawa, senyumnya penuh ketenangan. Namun ada satu hal yang membuat dada Rani serasa diremas. Di samping Arman berdiri seorang wanita anggun bernama Nisa, tunangan barunya. Dengan balutan gaun sederhana, Nisa justru memancarkan aura elegan yang tak bisa Rani tandingi. Arman memperkenalkan Nisa di depan semua tamu, menegaskan bahwa kesuksesannya kini juga ia bagikan dengan pendamping yang setia mendukungnya. Tepuk tangan bergemuruh, semua orang tersenyum memberi selamat. Rani hanya bisa berdiri di sudut ruangan, menahan rasa sesak yang makin menumpuk. Undangan itu bukan sekadar acara formal, melainkan pintu yang kembali membuka luka lama. Luka yang ia sendiri ciptakan.
Sambutan Arman di panggung tidak berhenti hanya pada ucapan terima kasih. Dengan suara tegas namun hangat, ia mulai menceritakan sedikit perjalanan hidupnya. Semua tamu undangan menyimak dengan penuh perhatian. "Dulu, saya hanyalah orang biasa," ucap Arman sambil menatap ke arah para tamu. "Saya pernah jatuh, bahkan diremehkan, dianggap tidak akan pernah berhasil. Tapi saya memilih untuk tidak berhenti. Saya belajar, bekerja keras, dan menahan sakit demi berdiri di titik ini." Ruangan mendadak hening, hanya suara Arman yang terdengar. Kata-katanya menusuk hati banyak orang, termasuk Rani yang berdiri di belakang kerumunan. Ia menggigit bibirnya, rasa sesal membakar dada. Arman melanjutkan, "Keberhasilan tidak datang dalam semalam. Saya melalui kegagalan demi kegagalan, kehilangan yang menyakitkan, bahkan pengkhianatan dari orang terdekat. Namun saya percaya, selama kita bersabar dan berusaha, Allah akan membuka jalan." Kata Allah yang meluncur dari bibir Arman membuat hati Rani semakin hancur. Ia teringat bagaimana dulu ia sering meremehkan Arman yang rajin berdoa, menganggap semua itu sia-sia. Kini justru keyakinan itulah yang menguatkan mantan suaminya hingga berdiri di panggung megah malam itu. Tamu undangan bertepuk tangan meriah, sebagian bahkan meneteskan air mata mendengar kisah perjuangan Arman. Nisa berdiri di sampingnya dengan senyum bangga, menggenggam tangan Arman erat. Rani tak kuasa menahan air matanya lagi. Bukan hanya karena cemburu melihat Arman bersama wanita lain, tetapi karena ia sadar semua pengorbanan Arman dulu telah berbuah manis. Dan dirinya memilih pergi di saat yang paling salah. Seiring berjalannya waktu, nama Arman semakin melambung. Ia menjadi sorotan media, diliput berbagai majalah bisnis, dan dipuji sebagai pengusaha sukses yang mampu bangkit dari nol. Sementara itu, hidup Rani berjalan ke arah yang sebaliknya. Setelah insiden di showroom viral, banyak orang membicarakan sikap buruknya. Rekan kerja mulai menjauh, dan citranya sebagai SPG hancur di mata publik. Tidak lama kemudian, ia menerima kabar pahit, kontraknya di showroom tidak diperpanjang. Rani mencoba mencari pekerjaan baru, namun reputasi buruk sudah lebih dulu menyebar. Setiap kali melamar, ia selalu ditolak. Hari-hari yang dulu penuh glamor kini berganti dengan kesepian dan kesulitan. Di malam-malam sunyi, ia sering termenung, mengingat kembali wajah Arman. Bukan wajahnya yang sekarang, melainkan saat dulu mereka masih hidup sederhana. Waktu itu Arman selalu tersenyum. Meski pulang dengan baju penuh keringat, tetap membawa sebungkus makanan untuk mereka berdua. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. "Andai aku tidak meninggalkannya," gumamnya lirih. Namun penyesalan datang terlambat. Hidupnya kini jauh dari kemewahan. Bahkan untuk bertahan, Rani harus rela menjual sebagian barang berharganya. Dunia yang dulu ia kejar, pesta, harta, dan pujian, hilang begitu saja, meninggalkannya dalam kehampaan. Sementara Arman terus melangkah maju, meninggalkan bayangan masa lalu. Dan di balik gemerlap kesuksesannya, nama Rani hanya tersisa sebagai cerita lama yang penuh penyesalan. Malam itu kota diguyur hujan deras. Jalanan berkilau memantulkan cahaya lampu, menciptakan suasana sendu. Rani berjalan tanpa tujuan, hanya berbekal payung tua yang hampir roboh diterpa angin. Pikirannya kacau, dadanya sesak oleh penyesalan yang tak pernah reda. Di persimpangan jalan, matanya menangkap sosok yang sangat ia kenal. Arman baru saja keluar dari sebuah